Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Siti Arafatul Badriah dari Stikes Wijaya Husada, Prodi Profesi Nurse kelas reguler. Di sini saya akan memberikan pandangan saya terhadap komunikasi yang sedang terjadi sekarang, kemudian cara berkomunikasi mahasiswa yang baik kepada dosen dan orang yang lebih tua, lalu cara berkomunikasi mahasiswa dengan teman sejawat, dan cara berkomunikasi mahasiswa dengan orang yang lebih. Yang pertama, pandangan saya terhadap komunikasi yang sedang terjadi sekarang, yaitu adanya cara komunikasi yang beradaptasi dan dilakukan di tengah pandemik, yang mengharuskan kita agar berkomunikasi, namun tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Komunikasi yang terjadi sekarang yaitu adanya ekosistem komunikasi. Selama pandemi, kita merasakan dunia yang tak seperti biasanya. Selain adanya gerakan kesadaran bersama untuk tinggal di rumah saja, juga memperlihatkan kian nyatanya kebutuhan ekosistem komunikasi berbasis teknologi komunikasi. Kampus dan sekolah yang dipaksa dalam keadaan seperti ini untuk melakukan aktivitas belajar dari rumah. Perusahaan yang memberlakukan work from home, sejumlah aplikasi berbasis teknologi komunikasi seperti Zoom, Skype, Google Meet, dan WhatsApp, dan sejumlah aplikasi lainnya tiba-tiba menjadi platform penghubung komunikasi antar warga. Dan adanya new normal menjadi praktik mengubah pendekatan dalam komunikasi. Di satu sisi, mempermudah kegiatan manusia, tetapi di sisi lain juga memberikan pengaruh besar kepada perkembangan nilai-nilai sosial dan kehidupan di masyarakat. Inilah yang oleh mereka disebut dilema dari determinisme teknologi komunikasi terintegrasi. Komunikasi termediasi memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, komunikasi tak terbatasi ruang dan waktu, sehingga bisa membantu efektif dan efisiennya komunikasi para komunikator. Jenjang komunikasi yang bersifat perjumpaan fisik kerap lebih formal dan menghadirkan mata rantai. Hal ini bisa dipangkas dengan komunikasi daring, misalnya dalam rapat kerja, rapat terbatas, konsolidasi, dan sosialisasi. Komunikasi daring dapat menghemat biaya, memangkas birokrasi, dan bersifat fleksibel dari sisi waktu dan tempat. Untuk kelemahannya, teknologi tetap tak bisa menggantikan komunikasi manusiawi yang timbal balik dengan segala kompleksitasnya. Teknologi selalu terbatas dalam menciptakan kehangatan hubungan, orisinalitas, emosi, dan respons langsung. Teknologi juga tetap memiliki kerentanan, seperti lapis pengamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Yang terpenting lagi, soal aksesibilitas, karena tidak semua orang di semua daerah di Republik ini sudah memiliki kesiapan infrastruktur dan ekosistem teknologi komunikasinya. Nah, pandemi sangat memberikan pesan yang kuat bahwa kita harus sudah bisa mengadaptasi new normal dalam proses komunikasi kita saat ini dan untuk kedepannya, karena sejatinya tak ada yang benar bisa menggantikan komunikasi antar manusia secara langsung. Nilai, budaya, emosi, dan kerangka referensi evaluatif atau nilai dan kepentingan jauh lebih tergambar utuh dalam interaksi langsung. Namun, hanya mengandalkan komunikasi langsung juga akan terkendala seperti terasa di saat. Baiklah, di sini saya akan membahas bagaimana cara berkomunikasi mahasiswa yang baik kepada dosen dan orang yang lebih tua. Yang pertama, tersenyum. Ketika orang lain sedang berbicara, di mana cerita tersebut mengharuskan Anda untuk menanggapi, maka tersenyumlah. Entah Anda sedang menanggapi negatif maupun positif, cukup berikan senyuman, maka mereka pun akan melanjutkan ceritanya ke sesi berikutnya. Yang kedua, fokus dan konsen. Nah, ini mungkin terdengar mudah, namun nyatanya banyak orang yang mengeluh dan berlalu ketika dia kehabisan bahan cerita atau terhambat karena sikap si lawan bicara.
Jadi usahakan konsentrasi pada orang yang sedang berbicara. Jangan sampai mereka mengulang-ulangi kalimat. Jangan buat mereka menunggu juga, apalagi terhadap orang yang lebih tua, karena mereka cenderung mudah tersinggung. Jika Anda sedang tidak ingin diajak bicara, maka caranya Anda cukup dengarkanlah dia sebentar. Perhatikan dia, lalu ketika dapat waktu yang tepat, utarakanlah perasaan Anda dengan berkata misalnya, "Maaf Pak atau Bu, saya sedang ada keperluan." Nah, jadi jangan sampai Anda menolak mentah-mentah jika sedang dicurhati oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, nada bicara yang sewajarnya. Jangan menggunakan nada yang tinggi pada orang yang lebih tua, karena mereka akan menganggap Anda menantang mereka. Jangan miringkan kepala atau alis naik sebelah, apalagi jika Anda adalah pria. Berbeda pula ketika berbicara dengan wanita, gunakanlah nada bicara yang halus, lemah lembut. Nada yang naik turun boleh juga untuk dipakai, namun jangan berlebihan dan jangan dibuat-buat. Jika Anda pria, maka berbicaralah seperti pria. Namun jika berbicara dengan yang lebih muda, Anda juga harus lebih halus demi menjaga perasaannya, tetapi juga harus tetap tegas dan konsisten. Yang keempat, tatap matanya. Menatap mata seseorang merupakan sesuatu yang sangat penting, tetapi bisa juga berbahaya jika berlebihan. Nah, untuk itu, jika berhadapan dengan orang yang lebih tua, jangan terlalu sering menatap matanya, karena mereka akan menganggap Anda menantang mereka ataupun bisa juga dianggap berani. Nah, jangan mengalihkan, apalagi memotong pembicaraan dan pandangan kecuali pada situasi kondisi tertentu. Nah, jika pada orang yang lebih muda, maka janganlah Anda meremehkan dia. Jangan memandang dengan tatapan dingin ataupun tatapan yang tidak butuh. Yang kelima, gerak-gerik atau bahasa tubuh. Nah, ini adalah hal yang sangat unik, karena dengan bahasa tubuh Anda dapat mengetahui apakah lawan bicara Anda telah nyaman atau tidak. Anda dapat mengetahui dari tatapan matanya yang biasa berharap Anda memberikan tanggapan untuk sesuatu yang Anda sampaikan. Nah, jika berhadapan dengan orang yang lebih tua, jangan sekali-kali menggunakan telunjuk tangan ataupun Nah, dengan yang lebih tua, jangan sampai menggunakan telunjuk tangan atau yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, karena di sini Anda akan dicap arogan. Jangan menggerakkan tangan seperti orang yang tidak tahu menau dan tidak mau tahu. Jangan memakai kata gak tahu, gak bisa, karena itu merupakan jawaban orang yang tidak bertanggung jawab. Jawab saja dengan maaf Bu, kurang tahu, maaf Ibu, belum bisa. Nah, untuk orang yang lebih muda juga jangan terlalu banyak memainkan tangan atau bahasa tubuh lainnya, karena Anda akan dicap sebagai orang yang arogan juga. Nah, maka dari itu gunakanlah bahasa tubuh yang menarik sehingga si lawan bicara Anda merasa yakin, nyaman, aman, dan lega dengan cerita. Selanjutnya, cara berkomunikasi mahasiswa dengan teman sejawat. Yang pertama, tataplah mata orang tersebut. Tanpa disadari, ternyata dengan kita menatap mata orang tersebut, ia akan merasa bahwa kita menghargai komunikasi dengannya. Yang kedua, ajukan pertanyaan tentang minat. Dengan kita mengajukan pertanyaan tentang minatnya, pembicaraan akan terasa lebih terbuka dan santai. Kemudian yang ketiga, berilah sedikit pujian. Nah, berkomunikasi akan terasa nyaman jika kita sedikit memberikan pujian. Akan tetapi, janganlah terlalu berlebihan dalam memberikan pujian tersebut. Yang keempat, dengarkan yang ia katakan. Jika dia merasa bahwa kamu adalah orang yang tepat untuk bercerita tentang suatu hal, misalnya curhat dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, berilah senyuman. Jangan sekali-kali memasang muka yang cemberut, tapi
tetapi berilah ia senyuman, karena senyuman berarti hubungan yang baik dengan seseorang. Yang keenam, berilah saran yang baik. Jika dia sedang terkena masalah, berilah saran yang baik untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh yaitu berilah motivasi. Nah, dengan kita memberinya motivasi, ia akan merasa nyaman karena ia akan sangat memerlukan motivasi itu. Yang kedelapan, jangan sampai menyinggung perasaannya. Ketika kita berbicara, jangan sampai perkataan kita itu menyinggung perasaannya, seperti membicarakan sesuatu tentang aibnya ataupun kekurangannya. Kemudian yang kesembilan, kenali waktu serius dan waktu bercanda. Jangan sampai orang yang sedang berbicara serius sama kita, kita malah bercanda, itu akan membuat sakit hatinya. Kemudian yang ke-10, jangan memanggil dengan sebutan yang aneh-aneh. Misalnya jangan memanggil dengan kata-kata yang kotor, nama binatang ataupun nama orang tuanya. Yang ke-11, berbicaralah dengan jelas. Nah, ini sangat penting karena jika suara kita tidak jelas, pesan yang kita sampaikan juga tidak akan tersampaikan dengan baik. Yang ke-12, jangan berbicara terlalu cepat. Jika kita bicara dengan cepat, ia akan kebingungan dalam mengartikan apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang ke-13, imbangi dengan gerakan tubuh yang sesuai. Nah, ini juga sangat penting karena bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah tentang apa yang kita katakan. Yang ke-14, jangan gugup. Bila kita gugup, kita akan kehilangan topik yang akan kita katakan dan kita akan menjadi salting ataupun salting. Selanjutnya, cara berkomunikasi mahasiswa dengan orang yang lebih muda hampir sama dengan yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu gunakanlah kata-kata yang baik dan sopan agar kita bisa memberikan contoh yang baik ketika berbicara dengan sopan. Tidak menyepelekan pembicaraannya, menghargai pendapatnya dan meluruskan jika ada yang salah. Selain itu, sama seperti sebelumnya, gunakanlah gestur tubuh yang baik agar menjadi tanda bahwa kita memperhatikan apa yang telah dia bicarakan. Nah, sekian tanggapan saya tentang berbagai cara berkomunikasi yang baik dan benar. Apabila ada koreksi ataupun masukan, silakan dapat diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.